Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas workshop literasi komputer menganalisa tentang kamera Canon. Dengan nama anggota kami yang terdiri dari Rafilino Antina Sufayudi dengan NRP 512-152-1001, Duyanti Agustianingsih dengan NRP 512-152-1002, Adik Raka Firmansa dengan NRP 512-152-1003, dan Deo Andreas dengan nomor NRP 512-152-1005. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan Canon Inc. Canon Inc. adalah sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan dalam produk gambar dan optik, termasuk kamera, mesin fotokopi, dan printer komputer. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1933 dengan nama Jepangnya Seiki Kougaku Kenkyujo, atau dengan arti Laboratorium Peralatan Optik Presisi, oleh Yoshida Goro dan adik kiparnya Uchida Saburo, dan didanai oleh Takeshi Mitarai yang merupakan teman dekat Uchida. Tujuan awal didirikannya adalah untuk mengadakan riset dalam pengembangan kamera berkualitas. Pada Juni 1934, mereka mengeluarkan kamera pertamanya, Quanon, dinamakan atas Dewi Ulas Asi Buddha. Pada tahun berikutnya, perusahaan ini mengubah namanya menjadi Canon karena terlihat lebih modern daripada nama sebelumnya. Canon telah memproduksi dan mendistribusikan kamera digital sejak tahun 1984, dimulai dengan RC701, seri RC diikuti oleh PowerShot dan Exos, seri dari kamera digital. Canon juga mengembangkan seri EOS atau Electro Optical System dari kamera digital Single Lens Reflex atau DSLR yang mencakup model profesional high-end. Canon baru-baru ini juga memperkenalkan thermal transition copying sebagai bagian dari proses manufaktur untuk semua kameranya. Proses ini memungkinkan casing polimer kamera untuk sangat sedikit mengubah suhu kamera melalui reaksi eksotermis dipicu oleh sensor elektronik untuk membantu dalam pencegahan kondensasi di dalam kamera. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kamera Canon. Yang pertama di sini ada EOS 850D, memiliki sensor APS CMOS 24,1 megapiksel plus perekaman video 4000, memiliki 45 titik AF semua tipe silang atau jendela bidik dan dual pixel CMOS AF atau live view, dan memiliki konektivitas Wi-Fi plus energomik dan interface yang mudah digunakan dengan pasaran harga Rp17.750.000. Dan yang kedua ada EOS 850D atau body, memiliki sensor APS CMOS 24,1 megapiksel plus perekaman video 4000, memiliki 4 titik AF semua tipe silang atau jendela bidik dan dual pixel CMOS AF atau live view, memiliki konektivitas Wi-Fi plus energomik dan interface yang mudah digunakan dengan pasaran harga Rp15.900.000. Dan yang ketiga ada EOS 1DX Mark III, memiliki sensor CMOS 20,1 megapiksel plus prosesor gambar Digic X, memiliki sensor AF resolusi tinggi hingga 151 titik atau AF viewfinder, dan pemotretan beruntun hingga 16 fps atau UF atau 20 fps atau live view dengan pelacakan AF atau AE dengan pasaran harga Rp122.900.000. Dan ada EOS 90D, memiliki sensor APS CMOS 32,5 megapiksel plus Digic 8, memiliki dual pixel CMOS AF, memiliki 45 AF tipe silang atau viewfinder optik dengan pasaran harga Rp27.335.000. Dan ada EOS 90D, memiliki sensor APS CMOS 32,5 megapiksel plus Digic 8, memiliki dual pixel CMOS AF, memiliki 45 AF tipe silang atau viewfinder optik
dengan pasaran harga Rp23.100.000. Dan di sini ada EOS 90D atau body, memiliki sensor APS sisi CMOS 32,5 megapiksel plus Digic 8, memiliki dual CMOS AF, memiliki 45 AF tipe silang atau viewfinder dengan pasaran harga Rp20.900.000. Dan selanjutnya ada EOS 3000D Kit, memiliki sensor CMOS APS C 18 megapiksel dan prosesor gambar Digic 14, memiliki 9 titik AF dengan 1 titik AF tipe silang tengah, dan memiliki ISO standar 100 sampai 6400, dapat ditingkatkan hingga 12.800 dengan pasaran harga Rp5.900.000. Dan ada EOS 1500D Kit, memiliki sensor CMOS APS C 24,1 megapiksel dan prosesor gambar Digic 14, memiliki 9 titik AF dengan 1 titik AF tipe silang tengah, dan memiliki ISO standar 100 sampai 6400, dapat ditingkatkan hingga 12.800 dengan pasaran harga Rp7.450.000. Dan ada EOS 200D 2, memiliki sensor CMOS APS C 24 1 megapiksel, memiliki dual CMOS AF, dan memiliki Digic 8 dengan pasaran harga Rp12.250.000. Dan ada EOS 5D Mark 4 atau body. Di sini memiliki AF CMOS pixel ganda, memiliki sensor CMOS frame penuh 30.4 megapiksel, dan memiliki pembuatan film 4000 atau 25/30 piksel dengan pengambilan frame 4000 dengan pasaran harga Rp55.900.000. Dan ada EOS 5D Mark 4 Kit. Di sini memiliki AF CMOS pixel ganda, memiliki sensor CMOS frame penuh 30.4 megapiksel dan pembuatan film 4000 atau 25 atau 30 piksel dengan pengambilan frame 4000 dengan pasaran harga Rp69.880.000. Dan ada EOS 4D Mark II Kit, memiliki sensor CMOS frame penuh 26,2 megapiksel, memiliki AF CMOS pixel ganda, memiliki AF 45 titik semua tipe silang, pemotretan beruntun hingga 6,5 fps. 1. Lensa kit. Lensa kit adalah sebutan untuk lensa yang menjadi standar perlengkapan saat kita membeli sebuah kamera. Sebagian besar dari lensa ini memiliki focal length 18-55 mm, yang artinya kamu dapat mengambil sisi wide di 18 mm dan sisi telefoto di 55 mm. Lensa ini biasanya dibuat dari material yang tidak terlalu mahal, sehingga harganya pun tidak terlalu mahal untuk dijual sebagai starter kit dengan badan kamera dan perlengkapan lainnya seperti baterai serta strap. Lensa ini biasanya digunakan variable apertures, di mana bukaan diafragma akan berubah sesuai seberapa jauh zoom digunakan. Namun, bukan berarti kamu tidak bisa memanfaatkan lensa kit. Meskipun gambar yang dihasilkan tidak terlalu tajam dan jernih, lensa kit bisa menjadi pintu masuk bagi kamu untuk mempelajari bagaimana memaksimalkan penggunaan lensa, berlatih sudut pandang, perspektif, dan mengembangkan gaya fotografi khas kamu. Kemudian, kamu akan menemukan lensa mana yang berikutnya kamu perlukan. Yang kedua, lensa makro untuk memotret benda kecil. Memiliki bidang fotografinya sendiri, lensa makro memiliki kemampuan memperlihatkan detail close up serta fokus terhadap objek ukuran kecil. Tetesan embun, serangga, serta objek mini lainnya adalah objek favorit sebagian besar fotografer yang berkecimpung di fotografi makro. Kini, terdapat beberapa kamera dan lensa yang mempunyai pengaturan makro, tetapi lensa makro yang sebenarnya akan menghasilkan foto dengan ukuran life size dengan jarak yang sangat dekat dengan objek foto. Lensa satu ini akan terasa sangat berguna bagi kamu yang ingin menjelajahi detail ragam kehidupan dalam alam. Lensa fixed focal atau disebut juga lensa prime. Lensa fixed atau disebut juga dengan lensa prime adalah
salah satu jenis lensa kamera yang memiliki satu focal lens, alias tidak memiliki kemampuan untuk zooming. Saat kamu terbiasa menggunakan lensa fix yang hanya memiliki satu focal lens, pikiranmu perlahan terlatih untuk bisa membayangkan bagaimana foto yang akan kamu hasilkan dengan melihat set lokasi atau suasana. Hanya memiliki satu focal lens salah satu keunggulan lensa ini. Hal tersebut membuatnya dapat memiliki bukaan diafragma yang cukup besar. Beberapa focal lens pada f/1, f/8, 1,4, bahkan 1,2. Bukaan diafragma yang besar menghasilkan depth of field yang sempit, membuat objek utama kamu menjadi lebih menonjol dengan foreground dan background yang blur. Karena hal tersebut, lensa ini sering digunakan untuk potret fotografi. Lensa wide namanya lensa wide angle atau bisa disebut dengan lensa wide memiliki sudut pandang yang sangat luas. Dengan kata lain, lensa ini punya kemampuan untuk menyertakan lebih banyak objek ke dalam satu frame dalam scan yang sama dibandingkan lensa lainnya. Lensa wide menarik cahaya dari kedua sisi, membuatnya mampu memberikan efek luas. Tidak hanya efek luas, foto yang diambil menggunakan lensa wide juga memiliki karakternya sendiri. Sebagian lensa wide akan menghasilkan distorsi pada sisi-sisinya. Sebagian fotografer menggunakan lensa ini untuk travel dan landscape fotografi. Yang terakhir adalah lensa fish eye dengan sudut pandang ekstrim. Lensa satu ini adalah jenis lensa yang tidak umum digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini disebabkan distorsi yang memiliki lensa yang sebenarnya adalah lensa ultra wide angle ini. Dinamakan fish eye, lensa ini menghasilkan hasil foto dengan proporsi yang cenderung cembung. Biasanya, lensa ini memiliki sudut pandang antara 100 hingga 180 derajat dengan focal length antara 8 mm sampai 10 mm untuk foto circular dan 15 sampai 16 mm untuk foto dengan format full frame. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam kamera Canon. Yang pertama, built-in flashlight. Fungsi dari flashlight memiliki guna penerangan utama. Lampu flash ini keluar bisa dengan sendirinya apabila pakai mode otomatis. Selanjutnya, red eye reduction. Apabila Anda melihat foto hasil tangkapan dengan kornea mata warna merah, hal ini disebabkan karena refleksi pembuluh darah. Dan hal ini bisa dihilangkan dengan adanya fitur red eye reduction. Selanjutnya, tombol thumb wheel. Tombol yang satu ini berfungsi untuk mengatur modus pemotretan dengan berbagai fitur advance yang bisa diatur dengan sesuai selera. Selanjutnya, display. Saat Anda menggunakan mode manual setting, hal ini akan membuat layar menampilkan informasi setting mengenai mode tersebut. Anda pun bisa menekan tombol display untuk mematikan layar kembali. Selanjutnya, main dial. Anda bisa menggunakan tombol ini untuk mengatur tinggi rendahnya aperture dan shutter speed. Namun bisa juga digunakan untuk pengaturan lain. Misalnya saja mengatur AF point. Yang selanjutnya, shutter. Tombol inilah yang akan mengambil gambar. Anda harus memencet tombol shutter. Selanjutnya, grip. Bagian pegangan kamera yang menonjol tersebut memang didesain menonjol. Hal ini agar sang pengguna dapat dengan nyaman memegang kamera saat melakukan pemotretan. Tombol di lensa. Kemudian tombol yang satu ini berfungsi untuk melepas lensa sekaligus mengunci lensa setelah terpasang pada badan kamera. Dan yang selanjutnya, lensa kamera. Lensa merupakan alat vital dari kamera yang berfungsi untuk memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar dapat tepat ditangkap oleh sensor atau film pada kamera. Untuk type SLR, fungsi tombol kamera SLR Canon yang satu ini memiliki fitur-fitur yang komplit dan bisa diganti sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mode manual dan automatic focus setting. Dengan fitur yang satu ini, pengguna akan diberi kebebasan untuk memilih fokus pada objek, namun tak semua jenis lensa memiliki fitur ini. 11. Flash. Penggunaan flash yang paling lazim adalah untuk memberikan penerangan ekstra di tempat yang remang dan gelap. Dalam hal ini, caranya cukup mudah, karena kamu bisa langsung memasang flash dan menjepret kamera ke objek yang diinginkan. Anda bisa menekan tombol flash untuk membuka dan menggunakan flashlight secara manual.
12. Viewfinder. Melalui viewfinder, Anda bisa membidik objek mereka. Untuk menentukan fokus, viewfinder terhubung langsung dengan lensa utama. 13. Monitor LCD. Monitor memiliki fungsi untuk menampil semua informasi kamera, setting, fitur, sampai dengan hasil akhir foto bisa dilihat dengan diatur langsung melalui LCD. 14. Navigasi. Tombol ini menggerakkan kamera saat gambar yang telah diambil sebelumnya dan hadir dalam 3 bentuk berbeda, yaitu scroll, analog, dan tombol 4 arah biasa. 15. AV. Tombol 15 atau aperture value adalah tombol yang mengatur aperture. Pada umumnya, nilai aperture ini ditandai dengan F atau angka. Semakin besar di belakang F, hal tersebut akan berpengaruh terhadap bukaan lensa yang akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya. 16. FN atau key. Tombol ini berfungsi untuk mengatur white balance atau metering dan memiliki fungsi agar objek yang berwarna putih benar-benar jadi tampak putih. Hal ini juga dilakukan dengan melakukan kompensasi warna cahaya di bagian bawah lingkungan saat ambil gambar. 17. Zoom in, zoom out. Kedua tombol ini memang tetap berfungsi untuk memperbesar, tapi juga hanya memperbesar gambar yang sudah selesai ambil dan muncul di LCD. 18. Live view. Tombol ini memiliki fungsi untuk bidik gambar melalui layar LCD. Jadi Anda dapat melakukan pembidikan gambar melalui finder atau layar LCD. 19. Menu atau info. Pada tombol menu dan info, umumnya tombol ini berfungsi untuk pengaturan dan informasi gambar yang telah Anda ambil saat itu. 20. Preview dan hapus. Tombol yang satu ini memiliki fungsi untuk melihat hasil jepretan Anda, atau bisa juga dikatakan tombol yang berfungsi saat ingin masuk ke galeri foto dan video yang telah diambil. Tombol hapus jelas untuk menghapus gambar yang sudah Anda ambil. Berikut ini adalah cara penggunaan kamera Canon mode manual. Mode manual kamera DSLR dianggap sudah tidak ada atau relevan bagi dunia fotografi karena teknologi yang sudah semakin maju, sehingga banyak orang yang tidak berpikir lagi untuk mencobanya. Banyak orang yang menggunakan kamera DSLR selama bertahun-tahun tapi tidak pernah mencobanya atau menggunakan mode manual saat melakukan pemotretan. Oleh karena memiliki keyakinan bahwa menggunakan kamera DSLR secara manual saat pemotretan mengharuskan mereka untuk belajar lebih. Misalnya belajar mengenai teknik dalam pemotretan, bagaimana menggunakan aperture dengan baik, serta cara mengatur shutter speed dan ISO. Hal ini tentunya dapat memakan waktu yang cukup banyak. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak mau melakukan hal ini. Dan berikut adalah langkah penggunaannya. 1. Aktifkan mode manual. Putar tombol mode yang biasanya berada di sisi kiri atas untuk menunjukkan ke M atau mode manual. Serta itu mulailah untuk mengambil gambar dan variasi yang berbeda-beda. Beberapa model kamera biasanya memiliki tombol mode di sisi kanan atas. Karena itu, perhatikan kamera Anda dengan baik sebelum Anda memulai mengambil gambar secara manual. Yang kedua, arahkan kamera Anda dengan baik dan benar. Hal ini adalah langkah yang sangat penting. Jangan mengabaikan langkah ini. Cobalah untuk menghidupkan kamera jika Anda belum pernah melakukan hal ini, atau mengarahkan ke kamera pada tempat di mana memiliki cahaya yang baik. Kemudian arahkan kamera Anda ke arah subjek atau objek yang memiliki jumlah cahaya yang cukup. Ingat, jauhkan kamera dari permukaan yang stabil untuk memastikan komposisi Anda tidak berubah. Yang ketiga, perhatikan pengaturan kamera Anda. Shutter speed. Pastikan Anda mengatur shutter speed Anda dengan baik saat memulai melakukan pemotretan. Karena panjang jarak fokus Anda akan menjadi masalah jika mengalami getaran atau goyangan sehingga memberikan efek yang kurang bagus buat foto Anda. Untuk mengatasi hal ini, pastikan shutter speed lebih tinggi dari length focal. Misalnya jika panjang fokus Anda 200 mm, maka aturlah shutter speed
Anda menjadi posisi 1250 atau 1250 detik atau lebih cepat. Hal ini berarti Anda dapat mengambil gambar dengan mengatur shutter speed Anda pada posisi yang lambat ketika hendak mengambil gambar pada area yang lebih luas seperti 1/20 detik dengan panjang fokus 18 mm. Meskipun hal ini tidak cukup membantu jika subjeknya Anda bergerak terlalu cepat, tapi jangan lupa untuk menggunakan sistem anti-shake atau tahan goyang pada kamera Anda. Meskipun tidak setiap lensa akan menampilkan teknologi ini, tetapi jika Anda memilikinya, maka gunakanlah. ISO atau International Standard Organization adalah ukuran kepekaan sensor digital terhadap cahaya. Banyak yang sering bergerak ketika hendak difoto, belum lagi ditambah dengan membuka tutup mata mereka atau berkedip-kedip dan terus-menerus mengubah ekspresi wajah mereka. Dan tidak ada foto yang lebih buruk daripada foto seseorang dengan mata yang berkedip-kedip atau gantinya senyum-senyum. Untuk menghindari masalah ini, Anda perlu mencegah motion blur muncul. Maka Anda perlu mengatur shutter speed pada posisi yang cepat. Hal ini juga membantu memastikan ketajaman dari foto Anda, serta menghindari gangguan yang dapat terjadi pada kamera Anda, seperti getaran atau goyangan pada saat pemotretan, dalam jumlah cahaya yang rendah atau di dalam ruangan maupun di luar. Maka Anda perlu untuk meningkatkan ISO Anda ke 1600 atau 3200 atau 6400 untuk menghindari hasil yang kurang bagus. Yang keempat, kenali lokasi pemotretan Anda. Mengetahui manfaat yang bisa diperoleh dari lokasi pemotretan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap fotografer. Menggunakan waktu untuk mempelajarinya. Misalnya, kapan momen dan waktu terbaik untuk cahaya, lensa kamera seperti apa yang cocok untuk digunakan, serta kemungkinan besar untuk menggunakan setiap sudut yang ada di lokasi pemotretan untuk menghasilkan gambar yang menakjubkan. Di samping itu juga Anda harus menggunakan waktu secara efisien. Semakin Anda tahu, maka makin Anda lebih cepat dan mudah buat Anda untuk menyelesaikan pemotretan. Dalam memilih lensa, Anda harus memperhitungkan tema pemotretan, karena berdasarkan tema yang Anda buat, Anda dapat menentukan sudut seperti apa yang Anda inginkan, panjang titik fokus, serta aperture maksimum yang kapan saja berubah. Yang kelima, hindari guncangan terhadap kamera. Goyangan atau getaran terhadap kamera merupakan satu hal yang sangat mengganggu untuk setiap fotografer, karena hal ini memberikan efek yang kurang bagus pada hasil foto Anda. Untuk itu, berikut ini adalah beberapa cara untuk menghindari terjadinya goyangan atau getaran pada kamera Anda. Pertama, Anda perlu belajar bagaimana cara memegang kamera Anda dengan benar. Gunakan kedua tangan, yang satu di sekitar tubuh dan yang satu lagi di sekitar lensa. Kemudian, peganglah kamera dekat dengan tubuh Anda. Kedua, pastikan bahwa Anda menggunakan shutter speed yang cocok dan lensa yang fokus. Jika Anda menggunakan lensa 1000 mm, maka posisi shutter speed Anda janganlah lebih rendah dari 1/1000 detik. Per 100 detik. Gunakan tripod atau monopod bila memungkinkan. Jika tidak ada, maka gunakanlah pohon atau dinding untuk menjaga kamera Anda tetap stabil selama pengambilan gambar. Yang keenam, pilih subjek secara kreatif. Subjek yang kreatif tidaklah selalu berarti orang yang selalu melemparkan senyuman di depan kamera. Subjek adalah sesuatu yang membuat Anda menarik. Dan hal itu bisa berarti apa saja, misalnya hewan peliharaan Anda, bayi atau anak Anda
yang hendak mencoba meraih mainan di atas kursi, atau orang-orang yang sedang bermain futsal. Pilihlah tempat dan bagus akan memberikan dampak yang jelas terhadap kualitas foto Anda. Yang ketujuh, pencahayaan. Cahaya adalah salah satu faktor yang memberikan efek kehidupan dan ketajaman pada sebuah foto. Itulah sebabnya gunakanlah cahaya dengan sebaik mungkin. Cara memotret yang baik dan mengerti manfaat cahaya. Tanpa pengertian yang benar mengenai cahaya, maka gantinya memperoleh hasil yang baik. Anda akan memperoleh yang sebaliknya. Cahaya yang lebih dapat memberikan efek pencahayaan yang tidak merata untuk model Anda. Karena idealnya, jika Anda ingin menggunakan beberapa cahaya dalam pemotretan, maka bawalah beberapa unit cahaya seperti LED flashlight, lamp stand, dan lain-lain untuk menambah kekuatan pencahayaan Anda. Salah satu sistem kamera DSLR, kamera yang paling populer di dunia, Canon memiliki koleksi lensa yang lengkap dari yang berkualitas rendah sampai tinggi. Kameranya juga lengkap untuk pemula sampai yang sangat canggih untuk profesional kelas atas. Dan yang terakhir, shoot. Setelah Anda mengatur dan membidik objek, Anda dapat langsung mengambil gambar dengan menekankan tombol shoot pada kamera. Dan berikut ini terdapat keunggulan dan kekurangan pada kamera Canon. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama, kamera Canon menyediakan pilihan lensa yang sangat beragam untuk membantu kita dalam pengambilan gambar yang kita inginkan. Yang kedua, banyak orang yang menyukai kamera-kamera pemula merek Canon dibandingkan dengan merek lainnya, karena kamera pemula Canon seperti 1100D, 600D, dan 650D saya pikir mudah digunakan. Antar muka dan menunya juga sangat rapi dan terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, selain keunggulan yang telah saya sebutkan sebelumnya, Canon juga termasuk kamera yang harga cukup terjangkau dibandingkan kamera merek lainnya. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, kamera Canon memiliki body cover material plastik. Dengan bahan cover yang kebanyakan terbuat dari plastik ini membuat kamera rawan lecet atau rusak. Yang kedua, selain berakibat rawan lecet, cover bermaterial plastik ini juga membuat kamera Canon terlihat sedikit murahan dan kurang elegan. Dari penjelasan mengenai kamera Canon dapat kami simpulkan, menggunakan kamera DSLR secara manual bukanlah merupakan hal yang mudah, karena membutuhkan waktu yang lebih untuk menggunakannya dengan baik. Hanya dengan belajar dan melakukan percobaan, maka Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam menggunakan kamera DSLR secara manual saat mengambil gambar. Jika Anda ingin mencoba untuk melakukannya, maka lakukanlah. Karena saat Anda mengambil gambar secara manual, hal ini memberikan Anda kontrol sepenuhnya untuk mengambil gambar sesuai dengan keinginan Anda. Jangan takut untuk mencoba, karena Anda tidak akan pernah tahu cara menggunakan kamera DSLR secara manual dengan baik jika Anda tidak pernah mencobanya. Menggunakan kamera DSLR secara manual memang sedikit sulit. Tetapi, jangan takut untuk mencoba, karena Anda tidak akan pernah tahu cara menggunakan kamera DSLR secara manual dengan baik jika Anda tidak pernah mencobanya. Berikut penjelasan yang dapat kami berikan. Kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak Mufid selaku dosen pembimbing mata kuliah workshop literasi komputer. Mohon maaf jika ada kurang ataupun salah kata dari kami. Saya mewakili kelompok 1, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.